Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami tim pengabdian masyarakat dari Prodi Jepang Maranatha akan mempresentasikan mengenai pengabdian masyarakat kami berupa pengenalan budaya populer Jepang kepada siswa SMA sebagai pengetahuan dasar kejepangan di era globalisasi. Kami tim terdiri dari saya sendiri, kemudian Ibu Marisa Sutanto dan Ibu Melinda Dirgandrini. Baiklah, di era globalisasi saat ini, dibutuhkan pemahaman akan pengetahuan yang melibatkan hubungan antar bangsa. Memahami budaya seseorang berarti memahami pola pikir dan cara bekerja seseorang yang berlatar belakang budaya tersebut. Memahami budaya populer Jepang berarti memahami pola pikir dan cara bekerja orang Jepang yang dapat membantu memperlancar komunikasi. Next. Istiqomah 2020 halaman 48 mengungkapkan bahwa dalam konsepsi budaya dimensi konkret, budaya populer terwujud dalam artefak-artefak budaya seperti makanan, musik, program televisi, arsitektur, pergaulan, periklanan, dan lain-lain. Budaya populer Jepang yang saat ini sedang digandrungi anak-anak muda Indonesia, di antaranya adalah makanan, anime, musik, game, dan lain-lain. Friedman dan Slade ini tahun 2018 halaman 4 mengungkapkan tentang budaya populer sebagai berikut. Pop culture was originally intended to relegate things to a status inferior to high culture. Budaya populer pada awalnya dimaksudkan untuk menurunkan sesuatu ke status yang lebih rendah dari budaya tinggi. Pernyataan ini menegaskan adanya polaritas di antara dua hal yang disebut sebagai budaya tinggi dan budaya rendah. Budaya populer pada beberapa waktu yang lalu dapat dikategorikan sebagai budaya yang bernilai rendah. Hal ini menjadikannya inferior atas gagasan bahwa budaya ini merupakan budaya massa yang diproduksi dengan tujuan konsumtif sekedar laku untuk dijual. Barker 2000 halaman 59. Pengenalan budaya populer Jepang ini dilakukan terhadap siswa-siswa SMA untuk memberi pemahaman tentang pengetahuan kejepangan yang dapat membantu memperlancar hubungan atau komunikasi baik antar individu maupun kelompok. Selain itu pun untuk memberi pemahaman akan budaya yang terdapat di dalam anime, game, film, dan lain-lain yang mungkin tidak sama dengan budaya di Indonesia. Adapun SMA yang kami tuju pada pengabdian masyarakat kali ini adalah SMA Taruna Bakti, SMA Citra Cemara, dan SMAK 2 BPK. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Marisa. Anime merupakan pembedaan daripada film animasi Jepang, merupakan pembeda budaya visual Jepang kontemporer yang diakui oleh para akademisi budaya di dunia. Anime saat ini dapat dikategorikan sastra modern, menjadi perwakilan budaya Jepang kontemporer yang memiliki nilai akademis. Begitu dekatnya anime dengan keseharian remaja khususnya di Kota Bandung, menampilkan anime dapat berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengenalkan budaya Jepang kepada para remaja. Kegiatan pengenalan anime dilakukan terhadap siswa-siswa SMA Taruna Bakti, SMAK 2 BPK Penabur, dan SMA Citra Cemara. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, ketiga kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Ceramah tinjauan anime dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tinjauan anime secara historis, dan yang kedua, identifikasi budaya Jepang melalui karya film animasi. Tinjauan anime secara historis dimulai dengan penyampaian peran anime sebagai perwakilan budaya populer Jepang di pertengahan tahun 1990. Dan dukungan pemerintah Jepang di awal abad 21 yang mengglobalkan anime sebagai produk yang bernilai jual serta budaya. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan anime mula-mula yang mendapat legitimasi di dunia perfilman Jepang, yaitu Astro Boy, Gundam, film animasi Kazeno Tanino Nausicaa, produksi Studio Ghibli, Akujade, yang dihasilkan melalui tayangan video bersumber dari media YouTube. Berikutnya adalah ceramah mengenai sejarah studio animasi hingga pembuatan replika robot Gundam di Yokohama pada tahun 2021 yang menjadi simbol identitas anime. Next. Pengenalan anime dengan materi identifikasi budaya Jepang adalah melalui dua film animasi, Sentai Chihiro no Kamikakushi, dirilis tahun 2021, dan Sarusuberi, dirilis tahun 2015. Kedua karya film animasi ini dapat menunjukkan bahwa karya anime sebagai budaya populer dapat mendeskripsikan pemikiran Jepang tradisional
sehingga membuat penonton dapat mengalami budaya Jepang. Next. Film animasi Senko Chihiro no Kamikakushi memberikan pengalaman bagi siswa hal kepedulian terhadap alam melalui konsep kami atau dewa-dewa. Film ini menggunakan konsep kami untuk mendapatkan karakter-karakternya. Pesan film adalah bagaimana menjaga alam dan tidak mengeksploitasi alam demi modernisasi. Pesan tersebut terekspresi melalui dua adegan. Pertama, ketika orang tua Chihiro yang mencerminkan manusia modern berubah menjadi babi. Dan kedua, pada adegan dewa sungai yang bermetamorfosis menjadi Kusaregami atau dewa berbau busuk. Selanjutnya, melalui film Saluzuberi, siswa dapat mengenali kehidupan di zaman Edo, kepercayaan dan mitos Jepang, dan juga dunia hiburan di distrik Yoshiwara. Next. Dengan demikian, anime sebagai bagian dari budaya populer Jepang dapat berfungsi mengenalkan budaya Jepang baik tradisional maupun modern. Selain itu, anime dapat menjadi media edukasi terhadap generasi muda dengan mengarahkan mereka menonton anime yang dapat memberi dampak positif, seperti pembelajaran kepedulian terhadap alam. Selanjutnya, Jepang juga tidak bisa terlepas dari fashion. Kimono dan yukata itu merupakan sesuatu yang populer di kalangan remaja di Indonesia. Di masa purba, orang Jepang memakai pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang hasil buruan. Seiring perkembangan peradaban Jepang, mendapat pengaruh melalui hubungannya dengan negara lain dan mulai menggunakan pakaian yang diproses dari kain. Saat memasuki abad pertengahan, mode Jepang berubah menjadi ke mode orisinal Jepang yang bisa dikatakan sebagai prototipe dari kimono. Di kalangan bangsawan, baju berlapis menjadi populer, sehingga lahirlah gaya berbusana indah yang disebut Juni Hitoe, kimono 12 lapis. Juni Hitoe mengekspresikan musim dan pemandangan dengan menyusun warna yang terdapat pada kain. Sedangkan di antara rakyat biasa, kosode yang terbuat dari kain linen dikenal secara luas. Joy 2018. Pakaian orang Jepang mulai berubah di bawah pengaruh zaman dan perkembangan teknologi. Ketika memasuki era peperangan, pakaian yang dinamis menjadi lebih disukai. Dari sini, kosode mulai dipakai tanpa memandang status maupun jenis kelamin. Ketika budaya asing dari Eropa Barat mulai memberikan pengaruh, warna baju pun berubah secara signifikan. Mengenakan kosode dengan warna mencolok dan bercorak menjadi populer. Pada masa ini, kain lebar, memanjang, dan kaku mulai beralih ke kimono modern yang dililitkan pada tubuh. Selanjutnya, dalam perkembangan fashion di Jepang, remaja-remaja Jepang dipengaruhi oleh adanya Harajuku style. Harajuku adalah sebutan populer untuk kawasan di sekitar stasiun JR Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. Kawasan ini terkenal sebagai tempat anak-anak muda berkumpul. Lokasinya mencakup sekitar Meiji Jingu, Taman Yoyogi, pusat perbelanjaan Jalan Takeshita, departemen store La Forêt, dan Gimnasium Nasional Yoyogi. Selain anime, fashion, Jepang pun tidak dapat lepas dari budaya makan. Berbagai macam kuliner Jepang yang ada di Bandung itu pun mendapatkan pengaruh dari banyaknya orang-orang yang mulai belajar bahasa Jepang. Jepang memulai program budaya makan yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Soku Bunka Kenkyu Suishin Kodankai. Pada tahun 2005, Soku Bunka adalah sebuah komite yang secara khusus meneliti budaya kuliner yang bertujuan untuk mempromosikan makanan sebagai bagian dari produk budaya Jepang. Selanjutnya, komite ini menciptakan kampanye mengenai budaya kuliner tradisional Jepang yang disebut Wasoku. UNESCO memasukkan Wasoku sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2013. Osamu Nobuko Mizutani tahun 2014.
Hal tersebut dikarenakan keunikan yang dimiliki mencakup bahan baku, cara ketika menyiapkan, dan memakannya erat kaitannya dengan tradisi yang ada. Wasoku terdiri dari 4 elemen, yaitu nasi, sup, hidangan pendamping, dan acak sayuran. Hidangan pendamping ini bisa berbagai macam jenis, mulai dari ayam, daging, dan lainnya yang cocok dengan nasi. Ini bisa berarti masakan rumahan Jepang atau hidangan tradisional lengkap. Ahli masakan Jepang memandang bahwa masakan seharusnya diolah dengan sesedikit mungkin teknik dan rasa yang dihasilkan sebaiknya masih dekat dengan cita rasa alam. Idealnya, masakan adalah makanan yang dibuat dengan pengolahan sederhana. Sashimi adalah contoh makanan Jepang yang paling mewakili filosofi di atas. Sashimi dibuat dengan cara memotong tipis-tipis daging ikan mentah, lalu disajikan dengan soyu dan wasabi. Sashimi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menikmati kelezatan ikan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kami. Baik, dari tadi yang dipaparkan oleh Ibu Marisa dan Ibu Melinda, ya, kemudian dari kegiatan ini, dari apa yang diamati dalam kegiatan ini, itu dapat diamati dan diambil kesimpulan bahwa siswa-siswa SMA yang termasuk generasi milenial ini sangat perlu diedukasi tentang budaya bangsa lain yang saat ini mudah diakses dan didapatkan melalui internet. Budaya populer Jepang seperti anime, film, fashion, budaya kuliner, bahkan game online yang sering dimainkan oleh generasi sekarang pun, jika tidak diberi pemahaman akan dampak negatifnya, akan membuat para generasi milenial terlena dan mengabaikan pembelajaran di sekolahnya, sehingga ini akan berdampak pula terhadap masa depan generasi ini. Demikian presentasi dari pengabdian masyarakat Prodi Jepang kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.